Halo Sobat Ayoma, jumpa lagi dengan saya Debbie di sini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Dr. Adrian Setiaji, seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan ilmu faal dan olahraga klinis. Selamat siang Dr. Adrian. Halo, selamat siang Debbie. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan Sama-sama. waktu ke Ayoma. Sama-sama, thank you udah di-invite juga. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita Ayoma ingin menanyakan kepada Dr. Adrian mengenai diet sehat, pola makan untuk para pasien yang dikhususkan untuk pasien rehabilitasi. Nah, di sini kita ingin menanyakan sebaiknya menu apa sih dok yang untuk menu makan pagi, makan siang sampai makan malam untuk para pasien yang dikhususkan untuk pasien yang rehabilitasi. Oke Debbie, jadi sebetulnya kalau rehabilitasi sih tergantung dari case-nya. Ya, kita kalau rehabilitasi itu sebenarnya kan kita menangani dari kasus anak-anak hingga yang dewasa, bahkan lansia. Kalau aku memang spesialis ke arah orang-orang dewasa atau dewasa muda, remaja-remaja, kasus-kasus orang yang cedera otot, tulang, sendi, syaraf, ya cedera olahraga. Nah, pada intinya sebenarnya makanan yang dibutuhkan pasien secara umum itu ya kita ya orang sehat, orang bugar, dan pasien-pasien rehabilitasi yang secara umum tuh mirip-mirip. Ya. Yang pertama kita perhatiin apa yang harus dihindari, apa yang harus diperbanyak. Ya, kalau yang dihindari dulu jelas selalu di mana-mana, dan aku ingetin juga masalah gula. Ya, gula tinggi, dan ini masih persoalan banget kayak dimanapun deh, di Indonesia pun juga. Ya, dari cemilan-cemilannya, terus juga makanan-makanannya, kadang juga banyak promo-promo di online food, ya kan, promo-promonya murah-murah, tapi ternyata minuman makanannya gula tinggi. Isinya gula aja. Nah, ya kan kebanyakan gula aja. Memang enak tapi gulanya tinggi. Nah, padahal gula itu kan batas maksimal itu sebenarnya tergantung dari usia dan aktivitas kita sehari-hari. Ayo ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo ma, bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Tapi secara umum kita ambil batas maksimal itu 50 gram gula per hari. Orang dewasa ya? Orang dewasa. Ya, dan itu yang bisa teman-teman Sobat Ayoma semua perhatiin. Jadi kalau kita mau makan, kita mau nyemil, ya memang agak ribet, tapi ada baiknya kita tahu, oh gulanya berapa. Jadi supaya kita itu bisa mengestimasi batas maksimum. Okay. Terus kemudian yang kedua yang harus kita tambah. Yang pertama mau aku ingetin itu makronutrien protein. Nah, ini protein itu masih banyak banget yang kurang di orang Indonesia. Ya, kenapa kok bisa kurang? Soalnya gini, kebutuhan per orang ya itu kurang lebih 1 gram per kilogram berat badan per hari. Ya, sebenarnya ada range yang 0,8 sampai 1,2, tapi kita ambil 1 gram. Ya, kalau orang yang olahraga lebih lagi 1,5. Ya, misalnya estimasi berat saya kurang lebih 75. Jadi, nah berarti per hari kan butuh 75 gram. Ya, padahal misalnya protein contohnya apa? Contohnya paling sering putih telur ya. Misalnya putih telur itu berapa satu butirnya? Itu kurang lebih 4 sampai 5 gram doang proteinnya. Jadi kalau makan putih telur doang, saya sehari butuh 20. Tapi itu memang karena kita jadi kebayang ya, sehari-hari kita makan protein itu masih sangat kurang. Ya kan, putih telur, ya mungkin dari ayam, ikan, sapi itu yang bisa kita tambah. Ya itu kan dari kalau ayam, sapi, ikan mungkin tergantung jenis dagingnya itu bisa 10 sampai 20 gram. Nah, itu yang bisa diperbanyak. Ya, soalnya kenapa? Karena protein ini penting banget untuk regenerasi dari sel-sel kita. Ya, dan cara pengolahnya juga penting. Ya. Nah, ini kalau cara pengolahnya banyak goreng-gorengan terlalu banyak minyak, itu otomatis yang perlu kita hindari. Jadi memang paling bagus ya direbus, paling bagus. Ya, di grill, dikukus itu juga lebih bagus. Betul. Terus juga mikronutrien lain yang jangan lupa vitamin D. Ya, vitamin D ini masih banyak juga yang kurang. Apalagi sekarang kita kalau kerja kantoran, ya saya juga bolak-balik di klinik, di rumah sakit jarang kena sinar matahari.
ya kan? Jadi banyak banget orang Indonesia tuh defisiensi vitamin D-nya. Jadi makanya asupan vitamin D-nya harus tercukupi. Kalau untuk maintain itu bisa tambahin suplemen vitamin D 600 sampai 1000 Ayu per hari. Ya, kalau ada kebutuhan tertentu misalnya ada cedera, pos operasi, ligamen robek, tendon robek, itu mungkin butuh lebih. Ya, tapi harus dikonsultasi. Untuk yang rehabilitasi. Untuk rehabilitasi, ya. Rehabilitasi ya. Betul. Kemudian juga satu lagi mungkin serat. Nah, serat ini juga kurang. Serat itu kebutuhan berarti paling nggak 30 gram. Rata-rata orang Indonesia itu masih kurang juga. Soalnya serat ini kan juga penting untuk melancarai pencernaan, metabolisme kita, gitu kira-kira itu. Sobat Ayoma, terima kasih atas waktunya Dr. Adrian. Sama-sama, jadi Untuk kita lebih memperhatikan isi piring kita. Sobat Ayoma tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.